Kali ini saya, Rani Raga, akan menjelaskan penyederhanaan rangkaian dengan menggunakan teorema De Morgan. Terlihat pada gambar ini inputnya itu ada dua, ada A dan B. Untuk input A itu memiliki dua aliran, yaitu dari aliran not ke N. Maka kita bisa bilang ini anode. Di bagian sini anode. Sedangkan aliran kedua ini A saja karena tidak melalui gerbang not. Begitu juga dengan B. B juga memiliki dua aliran, yaitu melalui gerbang not, maka kita bisa katakan ini B not, yang ini B saja karena tidak melalui gerbang not. Setelah dialirkan melalui gerbang AND, maka di sini kita bisa katakan karena ini ada A not dan B saja, maka karena melalui gerbang AND kita bisa katakan A not and B. Di bawah ini juga sama, A and B not. Karena dua rangkaian ini atau dua aliran ini melalui IC 7808 lalu ke 7802, maka kita bisa tulis A not and B or A and B not. Karena ini merupakan not OR, maka kita kasih garis di atasnya. Ini merupakan rangkaian akhir dari rangkaian ini, tapi ini bukan rangkaian sederhana. Kita akan menyederhanakan persamaan ini. Dari bentuk ini menggunakan teorema De Morgan 1 dan 2, maka bentuknya dapat dirubah menjadi A or B not, kemudian di N kan dengan A not, or B. Kita dapatkan persamaan seperti ini. Kita bisa menyelesaikan persamaannya dengan penyelesaian aljabar Boolean. Karena itu hasil dari operasinya dapat dituliskan A not dikali dengan A dipluskan A not B A not dot A not B not, kemudian ditambah dengan B dot A not dan yang terakhir adalah B not. Berdasarkan identitas aljabar Boolean ini, hasilnya itu sama dengan 0
juga 0. Jadi yang tersisa hanyalah A not A N B N A. Bentuk ini bisa disederhanakan dengan teorema De Morgan, maka bentuknya menjadi A plus B, notnya menjadi 1, N B dot A. Karena tadi yang diubah itu adalah yang ini dengan menggunakan teorema yang pertama, yang ini, sehingga bentuknya itu menjadi A N B dot A N B not N B dot A. Ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari rangkaian ini. Dari bentuk ini sudah bentuk sederhana dari rangkaian ini. Gambarnya itu bisa, jadi gambarnya seperti ini. Ketika rangkaian ini sudah disederhanakan, bentuk penyederhanaannya seperti ini. Jadi yang sebelumnya itu menggunakan 5 IC, ketika disederhanakan dia menjadi 3 IC. Jika dilihat dari gambarnya, ini memiliki gerbang N, maksudnya IC gerbang N, IC gerbang NOR, dan ini IC gerbang OR. Nanti bentuk ini hasilnya itu bakalan sama dengan rangkaian awal yang belum disederhanakan. Selanjutnya kita akan masuk pada pembuktian rangkaian simulasi pada Proteus ini. Kita akan buktikan langsung dengan rangkaian project board. Setelah kita melakukan penyederhanaan rangkaian dengan teorema De Morgan, kita bisa lihat rangkaiannya. Yang sebelumnya itu menggunakan 5 IC, sekarang hanya menggunakan 3 IC. Nah, ketiga IC-nya itu, IC pertama menggunakan IC 7408, IC kedua menggunakan IC 7402, dan IC ketiga menggunakan IC 7432. Untuk IC pertama dan IC ketiga, letak input dan outputnya itu sama. Inputnya di kaki 1 dan kaki 2, outputnya di kaki 3. Begitu juga dengan IC ketiga. Lalu IC kedua, input dan outputnya itu terletak kebalikan dari IC sebelumnya. Di IC kedua ini, inputnya terletak di kaki ke-2 dan 3, sedangkan outputnya terletak di kaki pertama. Input dari IC pertama itu dihubungkan ke input IC kedua, yang ini. Jadi input kaki 1, kaki 2 IC pertama dihubungkan ke input kaki kedua dan ketiga IC kedua. Sedangkan output dari IC pertama ini dihubungkan ke input IC ketiga. Begitu juga output dari IC kedua dihubungkan ke input IC ketiga. Maka bisa dikatakan IC ketiga ini menerima input dari output IC 1 dan IC kedua. Lalu output IC ketiga kemana?
Nah, untuk output IC ketiga sendiri itu kita menggunakan lampu LED. Lampu ini berguna untuk membuktikan apakah rangkaian kita itu benar atau salah. Terlalu untuk ground atau kaki 7 dari IC1, IC2, dan IC ketiga itu dihubungkan ke posisi negatif yang ini. Sedangkan untuk kaki ke-14 IC1, IC2, dan IC3 dihubungkan ke ini, ke positif. Untuk kaki 14 IC1, IC2, IC3 itu dihubungkan ke ini, kaki positif. Untuk pembuktiannya di sini kita menggunakan dua kabel, yaitu kabel ini putih dan kuning. Kabel ini bisa dikatakan sebagai kabel A dan B. Ketika posisi pada kondisi pertama, untuk rangkaiannya itu pada posisi kondisi pertama, ketika A dan B itu di 0. Oke, nolnya di mana, kita pasang hubungkan ke sini. Ketika A dan B-nya di 0, secara pembuktian tabel kebenaran, lampunya harus menyala. Oke, lampunya menyala. Oke. Lalu untuk kondisi kedua, yaitu pada saat A sama dengan 0 dan B sama dengan 1, B-nya di 1 atau di positif, sedangkan B-nya ini, A-nya ini, yang ini ke negatif atau ke 0. Secara pembuktian tabel kebenaran, seharusnya lampunya tidak menyala. Oke, terbukti lampunya tidak menyala. Kondisi ketiga, yaitu B-nya di 0, B-nya di 0, dan A-nya di 1. Atau B-nya di negatif, A-nya di positif. Dari tabel kebenaran, seharusnya lampunya tidak menyala. Terbukti. Untuk kondisi yang terakhir, kondisi keempat, yaitu posisi A dan B semuanya di positif atau di 1. Oke, secara pembuktian lampunya menyala. Dari rangkaian yang sudah diuji coba ini bisa dikatakan rangkaiannya ini sesuai atau terbukti dengan tabel kebenaran.